Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kampung Ilmu, jumpa lagi dalam acara Embun Pagi Kampung Ilmu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan dan merahmati kita semua. Tanggal 2 kemarin kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah bagian dari pembebasan manusia dari berbagai macam perbudakan. Dan di dalam kondisi bangsa yang mengalami krisis seperti sekarang, ya krisis global, akan lahir tiga jenis manusia. Yang pertama adalah manusia yang frustrasi melihat keadaan ini, tidak bisa melakukan apa-apa, kemudian dia bunuh diri. Kemudian yang kedua, dia frustrasi untuk melakukan kebaikan, membunuh orang dengan kebijakan-kebijakannya. Umpamanya, orang tidak boleh keluar di mana-mana, tapi dia bisa membebaskan orang untuk keluar karena dia mempunyai wewenang. Ya. Yang ketiga, dalam kondisi seperti apapun, dia berusaha untuk melakukan kebaikan. Jadi tiga manusia. Yang terakhir itu adalah pahlawan. Hari ini saya berbicara tentang sebuah fragmen yang terjadi dalam sebuah peperangan yang sangat dahsyat antara pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan pasukan Persia, ya, kaum Majusi yang menyembah api yang dipimpin oleh Rustum. Saya tidak akan banyak berbicara tentang perang itu yang terjadi pada tahun 636 atau 14 Hijriah, yang 4 tahun masa kepemimpinan Umar bin Khattab di Madinah. Saya hanya ingin menjelaskan sebuah fragmen, menampilkan sebuah fragmen, menceritakan sebuah fragmen dialog antara juru bicara kaum muslimin, yaitu Ribhi bin Amir, dengan panglima kaum Persia yang diwakili oleh Rustum. Jadi datanglah, karena memang persyaratan begitu, kaum Persia ingin semacam dialog, ingin semacam negosiasi sebelum terjadi peperangan. Maka kaum muslimin mengutus Ribhi bin Amir dengan pakaian yang sangat sederhana, bahkan ada tambalan, pedangnya kecil, kudanya juga kecil. Sementara di sana kaum Persia dengan kemewahan yang luar biasa, ya, si Rustum luar biasa mewahnya. Jadi tenda tempat masuknya saja dihamparkan karpet, kemudian ditutupin dengan benang sutra. Nah, masuklah Ribhi bin Amir, masuk dengan kudanya, menginjak-injak itu karpet, kemudian dia masuk ingin membawa pedangnya, kemudian di stop oleh pengawal Rustum, dikatakan, serahkan pedang. Apa kata Ribhi bin Amir dengan percaya dirinya? Saya disuruh datang ke sini, bukan kemauan saya, tetapi panglima kalian yang mengundang saya ke sini. Terserah, saya mau pulang atau saya jumpa komandan kalian, jumpa panglima kalian. Maka Rustum mempersilahkan Ribhi bin Amir masuk. Kemudian Rustum bertanya, apa yang diinginkan kaum muslimin datang ke negeri kami? Apa jawab Ribhi bin Amir? Dia mengatakan bahwa kami diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan manusia, ya, dari perbudakan manusia lainnya menuju hanya menyembah kepada Allah semata. Kemudian yang kedua adalah kami juga diperintahkan untuk mengeluarkan manusia, mengajak manusia dari sempitnya dunia menuju keluasannya. Kami juga diperintahkan untuk menyelamatkan manusia dari kezaliman agama yang ada menuju keadilan Islam. Kami juga diperintahkan, oleh karena itu kami diperintahkan dengan agamanya untuk menyeru kepada makhluknya agar kembali kepada agamanya. Dan kemudian selanjutnya adalah Ribhi mengatakan, kami akan membiarkan mereka mengurus negara mereka. Jika mereka menerima dakwah kami tidak akan ikut campur negara mereka. Yang penting mereka bayar jizyah atau pajak sebagai bentuk ketundukan. Setelah itu kami pergi. Atau kami berjuang sampai dengan mendapatkan janji Allah. Kemudian Rustum bertanya, apa itu janji Allah? Janji Allah adalah surga bagi kami yang meninggal dalam peperangan dan kemenangan bagi mereka yang masih hidup. Mulai goyah ini Rustum. Kemudian dia bertanya, bolehkah kami diberikan waktu untuk bernegosiasi dengan komandan-komandan kami? Maka Ribhi bin Amir, boleh saja. Tapi kemudian Rustum menyeletuk, bagaimana kalau lebih dari 3 hari?
Dijawab oleh Rabi' bin Amir, tidak bisa. Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, tidak pernah memberikan lebih dari 3 hari untuk bernegosiasi dengan musuhnya. Wah, ini luar biasa dalam benaknya, dalam benak Rustum. Kemudian dia bertanya, apakah kamu ini jenderalnya kaum muslimin? Jangan-jangan kamu jenderalnya kaum muslimin? Bukan. Kami kaum muslimin adalah satu tubuh. Bagian bawahnya menyatu dengan bagian atasnya. Itulah kami. Kemudian setelah 3 hari, setelah itu dia pulang, dia Amir pulang. Setelah 3 hari terjadilah peperangan karena mereka menolak untuk masuk Islam, membayar pajak. Mereka lebih memilih peperangan. Dan di dalam peperangan yang dahsyat itu, 30.000 melawan 120.000, di mana pasukan Persia membawa gajah-gajah mereka. Pada hari-hari pertama memang gentar kaum muslimin, banyak yang meninggal, ya, karena kuda-kuda mereka ketakutan. Tapi pada hari kedua, ketiga, mereka mulai menguasai medan. Mereka datang menghadapi pasukan-pasukan kaum Persia, di mana gajah-gajahnya ditusuk lehernya, tusuk matanya. Kemudian gajahnya lari tunggang langgang. Akhirnya keadaan terbalik. Allah takdirkan kaum muslimin menguasai medan. Ya, kemudian Rustum, panglimanya sendiri meninggal, maka berakhirlah perang. Ya. Dan setelah itu 7 tahun kemudian hilanglah peta Persia dari dunia. Karena pada perang tahun 21 Hijriah, namanya perang Nahawan, Persia hilang dari peta dunia, digantikan dengan Iran yang tidak sebesar Persia yang 2 juta kilometer persegi, berlipat-lipat dengan Indonesia pada saat itu. Nah, sekarang mereka sudah Islam walaupun dengan ideologi Syiahnya yang jauh berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sahabat Kampung Ilmu, jika ada orang mengaku jenderal kemudian mengatakan, waduh, kita kalau berperang dengan bangsa lain kita hanya bisa habis 3 hari. Saya sedih mendengar itu. Ya, ini menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai keyakinan. Anda tahu, peperangan itu yang membuat mereka yakin, membuat mereka menang adalah keyakinan mereka bahwa mereka ditolong oleh Allah. Itulah kalau kita terlalu banyak menjadi hamba dunia, maka selalu yang pikirkan adalah dunia. Yang kita pikirkan senjata orang. Kita tidak berpikir bahwa yang menguasai, menaklukkan senjata-senjata itu adalah Allah. Jadi pendidikan sesungguhnya adalah membebaskan manusia dari perbudakan manusia satu kepada manusia yang lain. Itulah pendidikan Islam. Semoga anak-anak kita yang lahir menjadi mujahid-mujahid sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sekalipun dengan jumlah yang sedikit, dan mereka mampu memenangkan peperangan-peperangan dalam kehidupan nyata manusia pada saat itu, bukan legenda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.